memprovokasi jamaahnya untuk mengambil senjata, mengangkat senjata, menurunkan Presiden Jokowi. Ini jelas-jelas makar. Pertanyaannya, ini video kan bukan video baru. Kok nggak ditangkap ya? Kemana intelijen kita? Kemana intelkam dari Polri? Itu yang membuat saya bertanya-tanya. Jafir Shodiq ini pernah juga ditangkap polisi karena menghina Pak Ma'ruf Amin dengan sebutan babi. Udah kurang ajar gitu ya. Kita bersatu sama-sama. Saya sampaikan kepada Anda, semuanya siapkan pedang-pedang kalian, siapkan senjata-senjata kalian, siapkan semua senjata-senjata kalian. Bersatu kita semua, maka insya Allah kita akan gulingkan Jokowi. Setuju atau tidak? Setuju atau tidak? Setuju atau tidak? Semua tangan dan takbir. Takbir. Halo sahabat Indonesia, kita bertemu lagi dengan Opini Rudy pada hari ini, hari Jumat tanggal 18 Februari 2022. Sahabat Indonesia, jujur saya sebetulnya gemas, atau sambil gemas saya juga geli. Kenapa di Indonesia ini banyak kadrun berkeliaran dengan berjubah pendakwah agama, dengan wajah yang katanya turunan etnis Timur Tengah, dan sama orang Indonesia dielung-elungkan, apalagi diembel-embeli Habib. Padahal belum tentu dia Habib gitu. Belum tentu dia turunan Rasulullah, tapi karena dia Arab, hidungnya agak mancung, brewokan, pakai gamis, pakai baju ala Arab, lalu dielung-elungkan. Sebetulnya yang salah bukan si orang yang mengatasnamakan dirinya Habib itu, tapi kita sendiri yang salah. Sok menghormati, sok ngajeni orang yang beretnis Arab, padahal belum tentu ilmu agamanya tinggi. Bandingkan dengan orang-orang yang asli Indonesia, atau orang yang benar-benar turunan Habib tapi tidak memakai embel-embel Habib, seperti Quraisy Shihab, Mustafa Bisri, ada Habib Lutfi, Nasaruddin Umar, Buya Syafi'i Ma'arif, banyak sekali, dan mereka orangnya humble. Tapi karena orang humble begini dan mereka sangat Indonesiawi, bajunya batik, pakai celana biasa ala orang Indonesia, mereka tidak dielung-elungkan. Coba kalau Habib Lutfi, Quraisy Shihab, kemudian Buya Syafi'i Ma'arif, terus kemudian Gusmus, Nasaruddin Umar pakai baju ala Arab gitu ya, pakai gamis, pasti dielung-elungkan, top, Marco top. Padahal itu kalau beli di Tanah Abang, bajunya, kopiahnya nggak sampai 200.000. Kenapa kita lebih menghormati orang-orang itu? Kenapa kita tidak lebih menghormati ilmu atau apa yang dikatakan, apa yang dilakukan? Nah, ada lagi kasus yang paling hangat, yang sekarang lagi viral. Dia disebut oleh pengikutnya Habib Jafar Shodiq Alatas. Mohon maaf, saya enggan menyebut dia Habib. Yang benar menurut saya adalah Jafar Shodiq Alatas. Nah, rekam jejak, rekam digital dari Jafar Shodiq Alatas ini memang luar biasa, kejam, mengerikan, dan kasarnya luar biasa. Ini yang beredar kemarin, dia menghina Presiden Jokowi dan jelas-jelas memprovokasi jamaahnya untuk mengambil senjata, mengangkat senjata, menurunkan Presiden Jokowi. Ini jelas-jelas makar. Pertanyaannya, ini video kan bukan video baru.
Kok nggak ditangkap ya? Kemana intelijen kita? Kemana intelkam dari Polri? Itu yang membuat saya bertanya-tanya. Jafar Sodik ini pernah juga ditangkap polisi karena menghina Ma'ruf Amin dengan sebutan babi. Udah kurang ajar gitu ya. Gak tahu ditahan berapa lama. Sudah keluar lagi sekarang berkuar-kuar dengan menghina sana, memprovokasi ini. Kalau Jafar Sodik kurang ajar, itu memang sudah bawaan alamnya begitu. Kekurangan ajaran Jafar Sodik Alatas ini memang disengaja untuk mencari dukungan supaya dia diundang kemana-mana. Diundang kemana-mana itu adalah cuan urusannya. Atau dia juga sengaja dipakai proksi oleh kelompok tertentu untuk membuat kegaduhan. Dan dia dibayar juga. Kembali lagi urusannya cuan. Nah, mengapa harus dibiarkan sih? Mengapa orang kayak begini justru dielulukan, dihormati, padahal dia sudah mencuci otak masyarakat Indonesia? Nah, kalau lihat video tadi, jelas-jelas dia sudah melanggar pasal 107 KUHP. Dia berniat bergerak memprovokasi orang untuk menurunkan pemerintah yang sah, bahkan melakukan kudeta atau makar terhadap presiden yang telah diangkat secara konstitusional. Mohon maaf, karena saya orang bodoh, rakyat jelata, saya bingung kemana intelijen kita. Hampir semua instansi punya intelijen, dikoordinasi oleh Badan Intelijen Negara, BIN. TNI punya BAIS, polisi punya Intelkam, belum lagi imigrasi juga punya, belum lagi yang ini juga punya. Pertanyaannya, apa ya kerja para intelijen kita? Kok orang-orang seperti ini tidak segera dideteksi? Atau Polri kok tidak reaksi cepat gitu? Ini bukan sekedar teroris orang seperti Jafar Sodik Alatas ini, tapi sudah provokator dan mempunyai niat makar untuk menurunkan presiden yang sah. Itu intensnya. Sahabat Indonesia, pada kesempatan ini saya tidak tedeng aleng-aleng. Saya minta kepada pemerintah, dalam hal ini aparat kepolisian, untuk menindak tegas orang-orang seperti Jafar Sodik Alatas ini. Kalau tidak, dia merajalela, akan meracuni banyak masyarakat Indonesia dan anak muda yang masih kosong melompong, ilmu agama yang cetek, yang mudah dibakar kayak ilalang kering ini akan semakin banyak jadi korban. Masa kita mau biarkan generasi muda terpapar oleh kadal gurun dari Yaman seperti dia ini? Coba, masa kita ikhlas? Saya sebagai anak bangsa tidak ikhlas. Jadi saya mohon aparat negara yang sudah diberikan gaji oleh rakyat dari uang pajak, bekerjalah sesuai dengan tupoksi Anda masing-masing. Mengapa harus kami dari social society yang harus bergerak, yang harus berteriak? Seharusnya aparat kepolisian antisipatif dengan menangkap seorang Jafar Sodik Alatas ini sesegera mungkin dan tidak menjadi konsumsi publik di media sosial. Seharusnya seperti itu. Mohon maaf, sebagai rakyat, sebagai pembayar pajak, saya protes kepada Presiden Jokowi, Menko Polhukam, Kapolri, dan seluruh jajarannya. Mohon suara saya, suara rakyat jelata ini didengarkan. Saya tidak mempunyai intens pribadi. Intens saya adalah menjaga tunas-tunas bangsa jangan sampai terpapar oleh provokasi orang-orang seperti Jafar Sodik Alatas. Itu pertama. Yang kedua, Presiden Indonesia yang sudah secara konstitusional dipilih oleh rakyat dan ditetapkan itu diobok-obok, kemudian dipersekusi, dibully, bahkan ada rencana mau diturunkan oleh orang-orang seperti Jafar Sodik ini. Jangan dibiarkan. Nanti kalau dia dibiarkan, yang lain akan melakukan hal yang sama.
Ini menurut saya harus segera diselesaikan oleh aparat kepolisian sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Baik, sahabat Indonesia, demikian opini saya hari ini. Saya tetap mengharapkan bapak-bapak kepolisian untuk antisipatif, reaktif, dan responsif terhadap suara masyarakat. Kami ini tidak minta apa-apa, Pak. Kami hanya ingin negara ini damai, tenang, ekonomi maju, rakyatnya sejahtera. Demi apa? Demi NKRI, dan kami sangat mencintai negeri ini, mencintai Pancasila, mencintai merah putih. Saya tidak mau negeri saya diacak-acak oleh orang-orang seperti Jafar Shodiq Alatas. Dan orang seperti ini banyak sekali. Kemarin ada Agung Wisnuwardana dan banyak lagi orang yang terpapar HTI, khilafah, merajalela dan dibiarkan begitu saja. Lakukanlah gerak cepat untuk menyelamatkan bangsa ini. Itu saja harapan saya.